Jadi kemarin kita telah membahas definisi taharah lugatan dari segi bahasa. Jadi taharah dari segi bahasa itu maksudnya adalah bersih dan murni yang terbebas dari kotoran zahir. Hissiyah. Hissiyah itu bahasa kitanya kotoran yang terlihat oleh mata kepala. Nah, bersih itu. Dan juga bersih dari kotoran ma'nawiyah, kotoran hati. Bersih dari kotoran hati. Adapun hissiyah, kotoran zahir kemarin kita bahas, itu terbagi kepada dua. Pertama kotoran hadas, kotoran hadas. Yang kedua kotoran najis. Hadas itu terbagi dua. Ada hadas kecil dan hadas besar. Ditulis. Jangan cuma dengar tapi ditulis. Kemudian hadas kecil itu adalah sesuatu yang mewajibkan untuk berwudu. Atau kalau tidak bisa berwudu karena nggak ada air atau sakit, maka gantian daripada wudu yaitu tayamum. Nah, orang berwudu itu adalah menghilangkan hadas kecil. Kemudian adapun yang kedua, najis. Najis ini itu terbagi kepada tiga. Ada najis mukhaffafah, najis ringan, yaitu najisnya kencing anak kecil, kencing anak kecil laki-laki ya, yang kurang dari 2 tahun, tidak makan, tidak minum kecuali hanya ASI. Ini 4 syaratnya. Najis mukhaffafah itu syaratnya 4. Pertama, kencing. Anak kecil yang kurang dari 2 tahun tidak makan, tidak minum kecuali ASI. Maka itu disebut mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Bagaimana cara membersihkannya? Nanti ada bab khusus. Kemudian yang kedua, najis mughalladhah. Najis kelas berat. Nah, najis kelas berat ini ada 3. Anjing, babi, dan keturunannya. Dari ujung rambut, dari ujung bulu, sampai ke dalam tulang sumsumnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, ujung buntutnya, darahnya, liurnya, kencingnya, tinjanya, sumsumnya, uratnya, kulitnya, semuanya adalah najis mughalladhah. Bagaimana cara membersihkannya? Nanti ada bab khusus cara membersihkannya. Kemudian yang ketiga yaitu najis mutawassithah, pertengahan. Selain daripada najis mukhaffafah dan mughalladhah, maka semua itu masuk disebut namanya mutawassithah, najis pertengahan. Baik yang ada dari tubuh kita atau yang di luar dari tubuh kita. Tinja, air kencing, air seni, darah, nanah, muntah, baik dari tubuh manusia ataupun selain dari tubuh manusia. Maka semua masuk kategori najis mutawassithah. Nah, bersih najis tadi, hissiyah, baik hadas kecil, terutama bersih dari najis itu
yang dimaksudkan bersih dari najis itu adalah dari 3 tempat, dari 3 sisi. Yang pertama bersih daripada badan, ya najis tadi itu bersih, badan bersih dari najis. Yang dimaksud badan adalah permukaan kulit badan, termasuk lubang hidung, permukaan lubang hidung, permukaan lubang telinga, lubang mulut, masuk sedikit lubang pusat, di bawah kuluf, di bawah kuku, semua itu masuk adalah kategori permukaan badan. Adapun yang di dalam badan itu enggak apa-apa. Di dalam badan manusia ada darah, ada tinja, ada air seni. Kemana-mana manusia itu membawa najis. Spiteng. Manusia ini adalah spiteng, membawa najis. Nah, itu enggak apa-apa kalau di dalam. Tapi kalau sudah keluar, baik lubang yang terbuka, lubang dubur, lubang kubul, lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, atau yang tidak lewat lubang terbuka seperti lewat kulit, lewat kulit, maka apabila keluar najis yang di dalam keluar sampai ke permukaan badan, maka itu disebut badannya bernajis. Kemudian najis itu juga bersih, ya. Yang kedua adalah kulit, badan. Jadi kemudian pakaian juga bersih dari najis. Yang disebut pakaian itu satu, pakaian yang dipakai dari celana dalam sampai celana luar, sampai dari kaos oblong, kaos singlet, ya, sampai baju luar. Yang kedua yang menempel di badan, bros, apalagi, ya bros, mikrofon, yang menempel di kulit, di badan, di baju. Nah, semuanya masuk kategori pakaian. Kemudian apa saja yang dibawa, baik di kantong atau menyentuh badan kita, seperti cincin, seperti jam tangan, giwang, apalagi kalung, apalagi, semuanya yang terbawa di badan, uang, handphone, tasbih, maka semua itu masuk kategori pakaian. Kemudian selanjutnya adalah apalagi? Tempat juga bersih dari najis. Yang dimaksud tempat itu adalah sesuatu yang bersentuhan dengan badan atau kulit kita, dan juga yang bersentuhan dengan pakaian yang kita pakai. Jadi kalau lokasi itu bersentuhan dengan kulit badan kita, atau lokasi tersebut bersentuhan dengan pakaian yang kita pakai, maka lokasi itu disebut namanya tempat. Nah, badan, pakaian, dan tempat ini mesti wajib bersih dari najis, baik najis mukhaffafah, mutawassithah, apalagi mughalladhah. Nah, semua yang kita sebutkan tadi itu disebut namanya taharah hissiyah, bersuci dari kotoran yang kasat mata, yang terlihat oleh mata, ya, baik hadas kecil, hadas besar, najis mutawassithah, mukhaffafah, mughalladhah. Paham kira-kira? Kemudian yang kedua, bersih dari kotoran ma'nawiyah, abstrak, tidak terlihat oleh mata tapi bisa dirasakan, yaitu penyakit-penyakit hati, sombong, riya, ujub, pelit, rakus, apalagi, iri, dengki, julid kapan namanya itu? Syirik, itu kepo, apalagi,
fudul, penyakit-penyakit hati semuanya, pelangak pelongo, bengong, ngelamun, pemalas, semuanya ini masuk kategori penyakit hati yang kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita sambung.